Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga sehat selalu ya. Kita bertemu lagi di pelajaran SKI pagi ini dengan senantiasa penuh semangat ya anak-anak. Untuk materi hari ini kita akan belajar tentang kisah hijrah Nabi Muhammad SAW ke Taif. Nah, sebelumnya kenapa sih kita harus belajar tentang ini? Yang pertama, agar dapat menceritakan kembali peristiwa Nabi Muhammad SAW hijrah ke Taif. Yang kedua, dapat menunjukkan kesabaran Nabi Muhammad SAW dalam peristiwa hijrah ke Taif. Dan yang ketiga, dapat mengembangkan perilaku jujur, disiplin, bertanggung jawab, santun, peduli, dan percaya diri. Wilayah yang berjarak sekitar 80 km dari Tanah Suci Mekah itu merupakan salah satu tempat yang bersejarah dalam perkembangan agama Islam. Ke wilayah yang bersuhu dingin itulah Rasulullah pernah berhijrah. Di tempat itulah kaum muslim di era Nabi Muhammad SAW pernah bertempur membela agama Allah. Peristiwa hijrah Rasulullah SAW ke Taif menurut Tabaqat Ibnu Sa'ad terjadi pada bulan Syawal tahun ke-10 kenabian. Tak lama setelah Khadijah dan Abu Thalib wafat, tekanan kaum kafir Quraisy semakin menjadi-jadi. Abu Thalib, paman Rasulullah SAW, semasa hidupnya selalu melindunginya dari siksaan dan teror kafir Quraisy. Sepeninggal kedua orang yang dicintainya, Rasulullah SAW mencoba untuk berhijrah. Rasulullah menurut Dr. Akram Dhiya Al-Umri dalam Syahih Sirah Nabawiyah berupaya mencari lahan dakwah baru di Taif. Nabi mencoba meminta bantuan kepada Saqif. Namun mereka malah memerintahkan anak-anak untuk melempari Rasulullah dengan bebatuan, papar Dr. Akram. Al-Waqidi menyebutkan Rasulullah SAW tinggal di Taif selama 10 hari. Seluruh rincian peristiwa hijrah ke Taif itu ditulis oleh para penulis kitab Al-Maghazi, ungkap Dr. Akram. Peristiwa penolakan Bani Saqif saat hijrah ke Taif itu merupakan salah satu kejadian yang dianggap sebagai salah satu kejadian paling menyulitkan bagi Rasulullah SAW. Hal tersebut pernah diungkapkan Rasulullah ketika Aisyah bertanya kepada Nabi SAW. "Apa engkau mengalami peristiwa yang amat menyulitkan setelah peperangan Uhud?" tanya Aisyah. Rasulullah menjawab, "Sungguh aku temukan suatu yang amat menyulitkan di kaummu, yaitu peristiwa Aqbah di Taif. Tatkala aku menawarkan misiku pada Ibnu Abduyalil bin Abdi Kalal, ia tak meresponku." Menurut Dr. Akram, Rasulullah SAW pun pergi dalam keadaan masyghul. Bahkan beliau mengaku sempat tak sadar hingga sampai di Qorn Sa'alif. "Aku menengadahkan kepalaku, tiba-tiba ada sekumpulan awan memayungiku. Aku pun mengarah pandanganku ke sana dan melihat Jibril. Ia menyeruku, 'Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala mendengar apa yang dilakukan oleh kaummu terhadap dirimu dan penolakan mereka padamu. Allah telah mengutus malaikat gunung untuk melayani semua keinginanmu.' Maka malaikat itu mengucapkan salam dan berkata, 'Wahai Muhammad, sesungguhnya Allah mendengar apa yang diucapkan kaummu kepadamu. Aku malaikat gunung diutus oleh Rabbmu untuk melayani semua perintah dan permintaanmu. Jika engkau mau, niscaya akan kami timpakan gunung Asyabain ini kepada mereka.' Rasulullah SAW menjawab, 'Justru aku berharap ada generasi mereka di kemudian hari yang menyembah Allah dan tidak berbuat syirik sedikit pun.' Menurut Dr. Akram, setelah mengalami masa-masa yang sulit itu, yakni hijrah ke Taif, Allah Subhanahu wa Ta'ala menghibur Rasulullah SAW dengan peristiwa Isra Mi'raj, yakni perjalanan di malam hari dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa dan terus hingga menghadap Sang Khalik di Sidratul Muntaha. Tadi kisah peristiwa hijrah Nabi Muhammad SAW ke Taif. Setelah ini, silahkan selesaikan tugas yang ibu berikan. Sampai sini dulu materi kita hari ini. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.